Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Eka Nanda selaku dosen pengampu mata kuliah hukum bisnis, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 akan sedikit mengulas berkaitan dengan apa itu BUMN serta ciri-ciri dan juga fungsi didirikannya BUMN. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 6 orang, yaitu terdiri dari yang pertama ada Arif Rahman Budi Santoso dengan NPM 112, yang kedua ada Gandhi Hanindratama dengan NPM 125, yang ketiga Rizkia Juan Pratama dengan NPM 124, yang keempat Reza Ernowo Wicaksono dengan NPM 143, yang kelima Muhammad Yusril dengan NPM 159, dan yang terakhir ada Muhammad Naufal dengan NPM 366. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Kepada teman-teman dipersilakan. Oke, saya mulai dari pengertian BUMN. Istilah BUMN atau kependekan dari Badan Usaha Milik Negara memiliki pengertian sebagai suatu badan usaha di mana modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Dalam sistem perekonomian, peranan BUMN sebagai pelaku ekonomi berlaku secara nasional. Tujuan didirikannya BUMN adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemudian serta memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor yang ada. Beberapa sektor seperti pertanian, perikanan, transportasi, telekomunikasi, perdagangan, listrik, keuangan, hingga konstruksi. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan BUMN. Tujuan BUMN yaitu sebagai perwujudan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adapun tujuan lainnya dari pendirian BUMN adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menambah penerimaan bagi negara di berbagai sektor BUMN. Kemudian yang kedua ada memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan serta perkembangan ekonomi nasional. Yang ketiga ada bertanggung jawab atas penyediaan jasa dan barang yang berkualitas untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Yang keempat ada memperoleh keuntungan dari semua sektor BUMN yang ada. Yang kelima, berpartisipasi secara aktif untuk membimbing dan membantu pengusaha ekonomi lemah dalam mewujudkan koperasi masyarakat. Dan yang keenam, ada menjadi pionir berbagai kegiatan usaha yang belum dilakukan oleh koperasi dan pihak swasta. Next. Ini ada fungsi BUMN. Fungsi BUMN adalah sebagai berikut. BUMN sebagai penyedia produk-produk yang bernilai ekonomis serta tidak disediakan oleh badan usaha milik swasta. Kemudian BUMN sebagai alat pemerintah Indonesia dalam mengelola serta menata kebijakan perekonomian masyarakat. Kemudian yang ketiga ada sebagai layanan usaha yang menyediakan layanan untuk masyarakat dalam menyediakan barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Yang keempat ada sebagai pelopor bagi banyak sektor ekonomi yang belum diminati swasta. Kemudian yang kelima ada BUMN tidak menyediakan lapangan kerja yang tinggi, namun dapat menambah pendapatan negara. Kemudian yang terakhir ada BUMN membantu pengembangan usaha kecil, koperasi, dan mikro. Lanjut, sini ada jenis-jenis BUMN. Jenis-jenis BUMN ada dua. Yang pertama adalah Badan Usaha Perseroan atau Persero. Badan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1992 dan sebagian sahamnya milik negara. Kemudian Badan Usaha Umum, yakni Perum, merupakan BUMN yang modalnya secara penuh berasal dari negara. Meski begitu, pengelolaannya terpisah dari kekayaan negara. Kemudian di sini ada ciri-ciri BUMN. Ciri-ciri BUMN yang
perlu diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber pemasukan negara. Dengan adanya BUMN, negara akan mendapatkan pendapatan rutin dari pelayanan dan penyediaan yang diberikan untuk seluruh rakyat Indonesia, sehingga semua keuntungan dari penjualan milik negara dan dari seluruh keuntungan BUMN inilah negara memperoleh uang kas. Dengan adanya BUMN, aktivitas ekonomi akan teratur berjalan di Indonesia. Yang kedua ada kekuasaan penuh di tangan pemerintah sesuai dengan nama badan usaha milik negara, sehingga semua aktivitas dikontrol, diawasi, dan dikuasai oleh negara. Kekuasaan BUMN penuh dimiliki oleh pemerintah. Hal ini bertujuan agar menjaga kestabilan dan menghindari atau mencegah terjadinya penyelewengan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, segala risiko ditanggung oleh pemerintah. Setelah kekuasaan penuh ada di tangan pemerintah, maka segala keuntungan serta kerugian juga ditanggung oleh pemerintah. Resiko dari kerugian suatu BUMN negara yang menanggung itu semua. Kemudian yang keempat, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Tentunya BUMN ini melayani kepentingan umum dan berguna untuk seluruh masyarakat. Ya, kita bisa lihat seperti PLN, air, dan sarana komunikasi, dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada saham bisa dimiliki oleh masyarakat. Untuk saham yang ada di BUMN, tidak hanya negara yang berhak menguasainya, namun masyarakat juga berhak memiliki saham yang ada di dalam BUMN. Saham yang dapat dimiliki oleh masyarakat tidak lebih dari 50% dari saham yang dimiliki oleh BUMN. Jadi masyarakat juga bisa memiliki saham BUMN ini. Kemudian yang keenam, produknya dibutuhkan masyarakat. Yakni apapun yang disediakan atau yang diperjualbelikan merupakan produk yang memang dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Bisa dibilang bila produk atau jasa yang ditawarkan BUMN tidak ada, maka masyarakat akan kebingungan bagaimana cara memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Kemudian yang terakhir sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mensejahterakan rakyat. BUMN juga berperan dalam menstabilkan perekonomian sehingga dapat mensejahterakan rakyat. Selain kebutuhan rakyat yang terpenuhi, juga kesejahteraan rakyat akan terbantu. Misalnya ada yang namanya program Keluarga Harapan dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada PT Aneka Tambang. Antam atau Aneka Tambang didirikan sebagai badan usaha milik negara pada tahun 1968 melalui merger beberapa perusahaan pertambangan nasional yang memproduksi komoditas tunggal. Antam sendiri merupakan perusahaan pertambangan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebesar 65% dan masyarakat sebesar 35%. Next slide. Antam sendiri berkegiatan dalam eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari sumber daya mineral. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Materi selanjutnya merupakan prinsip-prinsip good corporate governance yang mengacu kepada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor ke 117/M MPU /2002 tentang penerapan praktek good corporate governance pada badan usaha milik negara. Terdapat 5 prinsip. Yang pertama ada transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang artinya perusahaan diwajibkan secara terbuka memperlihatkan secara terbuka proses pengambilan keputusan dan juga dalam mengemukakan informasi. Yang kedua ada kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Yang ketiga ada akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ, yang artinya organ atau bagian dari perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang keempat ada pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Yang kelima dan yang terakhir, kewajaran atau fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. B. Bahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. C. Bahwa pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal. Next. D. Bahwa untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara, pengurusan pengawasannya harus dilakukan secara profesional. E. Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional. F. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E, perlu dibentuk undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penerapan prinsip-prinsip GCG pada program CSR Antam. Pada bagian ini akan dibahas satu persatu mengenai kelima asas GCG sebagai berikut. Yang pertama ada transparansi. Pada pelaksanaan program CSR di PT Antam Tbk, terlihat sudah terlaksananya transparansi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya Sustainability Report dan PKBL Report. Dibuatnya Sustainability di PT Antam Tbk setiap tahunnya merupakan bentuk dari transparansi program CSR, karena di dalam Sustainability Report terdapat laporan dari program pelaksanaan CSR selama 1 tahun, atau juga PKBL Report, dan kedua buku tersebut dapat dibaca oleh siapapun. Asas transparansi itu diperkuat oleh mudahnya masyarakat dalam mengakses Sustainability Report dan PKBL Report, baik melalui website di www.antam.com maupun jika mitra binaan atau siapapun yang datang ke Antam untuk meminta bukunya juga dapat diberikan. Masyarakat luas juga dapat mengakses annual report dari website tersebut, dan semua data yang disajikan oleh Antam merupakan hasil audit. Yang kedua ada akuntabilitas. Dalam hal ini Antam sudah melaksanakan asas akuntabilitas bagi program CSR, yaitu dengan dipublikasikannya pengelolaan alur pelaksanaan program kemitraan CSR Antam yang diharapkan dapat bermanfaat bagi stakeholders dan shareholders, karena dengan demikian program CSR dapat terlaksana serta Antam juga melaksanakan BUMN peduli sebagai wujud akuntabilitasnya terhadap negara ini. Kemudian yang ketiga ada responsibilitas. Adanya asas responsibility ini diterapkan pada Antam karena pada buku laporan keberlanjutan perusahaan atau Sustainability Report dijelaskan komitmen Antam dalam melaksanakan CSR. Dijelaskan bahwa pada tahun 2008 adalah tahun di mana harga komoditas secara signifikan, khususnya untuk komoditas nikel, dan krisis global yang memaksa perusahaan-perusahaan baja di berbagai negara mengurangi produksinya, sehingga penjualan biji nikel maupun ferronikel mengalami kelesuan.
merupakan tantangan di sisi bisnis dan operasional yang harus dihadapi. Kondisi ini Antam tetap melaksanakan tanggung jawab baik dalam mengelola lingkungan serta mengembangkan masyarakat di daerah operasi karena hal tersebut tidak terpisahkan dari kegiatan operasional. Next slide. Kemudian yang keempat ada independensi. Antam dalam menyusun program CSR-nya tidak secara spontan dan bukan tanpa dasar perencanaan yang matang baik dari segi biaya maupun kegiatan, namun hal tersebut sudah direncanakan untuk 5 tahun ke depan dan tidak bersifat kaku. Pada PT Antam Tbk disebut dengan master plan. Hal ini dilakukan agar tidak ada dominasi dari pembuat program CSR di Antam dan tidak ada intervensi karena master plan dibuat berdasarkan hasil diskusi dan survei dari stakeholders. Kemudian yang kelima dan yang terakhir ada kewajaran dan kesetaraan. Dalam hal ini berarti perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dengan dilaksanakannya program CSR dengan komitmen yang kuat sehingga berdampak pula pada pemegang saham serta masyarakat. Hal ini dipengaruhi dengan pelaksanaan program CSR sehingga profit perusahaan menjadi sustain sehingga pemegang saham percaya kepada Antam untuk menanamkan sahamnya di Antam. Selain itu dampak di masyarakat adalah dengan adanya program ini sehingga masyarakat menjadi loyal dan percaya kepada Antam karena kehidupan mereka bisa dapat lebih terbantu dan lebih baik dari sebelumnya. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya akan berkaitan dengan dampak serta upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang. Yang pertama ada dampak aktivitas pertambangan. Yang pertama, meningkatnya terjadi tanah longsor. Yang kedua, kerusakan hutan. Yang ketiga, penurunan kualitas udara. Yang keempat, pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah. Dan yang kelima, sedimentasi dan penurunan kualitas air. Selanjutnya ada upaya untuk mengatasi dampak dari aktivitas tambang. Yang pertama ada eksplorasi. Eksplorasi merupakan sebagai tahapan kegiatan usaha pertambangan. Eksplorasi ini diperlukan untuk memberikan informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Yang kedua, studi kelayakan mengharuskan AMDAL serta perencanaan pasca tambang. Yang ketiga, ada reklamasi, merupakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Yang keempat ada kegiatan pasca tambang, kegiatan terencana, sistematis, dan setelah akhir. Kegiatan ini berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. Yang kelima, pemegang izin usaha pertambangan. Yang keenam, pengawasan dari aparat yang berwenang. Saya akan membahas yang kelima terlebih dahulu. Pemegang izin usaha pertambangan serta izin usaha pertambangan khusus merupakan hal yang wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan termaksud kegiatan reklamasi dan pasca tambang, upaya konservasi sumber daya mineral dan batu bara, dan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat. Sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.